Peluang tim nasional Indonesia untuk merebut 3 poin dari Cina pada laga malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih terbuka lebar. Skuad Garuda diharapkan mampu mendobrak tim Dragon dari babak pertama. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Stadion Gelora Bung Karno, kami telah terhubung dengan reporter Vanessa Liu. Selamat pagi Vanessa, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini saya langsung mengabarkan kepada Anda di depan Stadion Gelora Utama Bung Karno, di mana lokasi stadion ini pada sore hingga malam nanti pemirsa akan dipadati oleh puluhan ribu supporter dari penjuru Indonesia untuk menyaksikan laga krusial dari timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pemirsa, timnas Indonesia sendiri tadi malam sudah melakukan latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, di mana latihan tersebut dipersiapkan untuk pertandingan yang akan digelar malam ini, yaitu Kamis 5 Juni 2025 yang akan dimulai dengan kick-off pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga pemirsa, euforia dari masyarakat ini terbukti dari ludesnya tiket yang terjual, yaitu ada sekitar 70.000 tiket yang berhasil dijual oleh PSSI, di mana kapasitas Stadion GBK sendiri adalah 76.000. Dan juga pemirsa, pertemuan terakhir antara Indonesia dan Cina ini sudah terjadi dari Oktober tahun 2024 lalu, di mana pada tahun lalu pertandingan antara Indonesia dan Cina ini sempat berakhir pahit bagi tim Merah Putih. Namun pertandingan hari ini menentukan langkah Indonesia untuk bisa melanjutkan langkah ke putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sementara pemirsa, beberapa pemain kunci pada hari ini akan absen, termasuk Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes. Dan meski demikian, di balik absennya beberapa pemain utama tersebut, hal itu justru menjadi peluang bagi pemain lain untuk membuktikan dirinya di ajang kualifikasi ini. Sementara dilakukan guna memastikan kesiapan penuh dari stadion menjelang pertandingan malam ini, sudah dilakukan sterilisasi di area GBK untuk memperlancar situasi di GBK nanti malam pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa yang hendak menyaksikan pertandingan secara langsung di GBK nanti malam, dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan serta keamanan agar pertandingan nanti berjalan dengan kondusif. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Vanessa mengabarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terima kasih. Ya, lantas bagaimana kemungkinan jalannya pertandingan malam nanti dan siapa saja skuad tim yang harus dipasang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan pemain yang juga mantan pelatih timnas Indonesia, Coach Aji Santoso. Selamat pagi Coach Aji. Selamat pagi Bung Ijul. Ya, Coach Aji, bagaimana nih prediksi keseruan laga krusial malam nanti? Ya, pertandingan nanti malam itu pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan yang sangat krusial, di mana pada pertandingan malam nanti itu selain kita bermain di home sendiri, pertandingan ini adalah pertandingan hidup mati, yang mana pada pertandingan nanti malam kalau kita bisa memenangkan pertandingan, kita sudah memastikan diri bisa bermain di babak berikutnya, ya. Tetapi kalau kita tidak memenangkan pertandingan seri bahkan kalah, tentunya peluangnya sangat berat karena pertandingan terakhir kita akan bertemu dengan Jepang, yang mana kualitas tim Jepang kita ketahui semua bahwa kualitas tim ini sangat baik dari semua peserta di grup C ini. Saya pikir Jepang memiliki kualitas yang paling menonjol. Baik, berarti kita wajib menang ya Coach ya. Lalu menurut pengamatan Anda, analisa Anda, ini kelemahan dari tim Cina nih apa nih Coach? Ya, kalau saya lihat dari pertandingan pertama ketika kita kalah 2-0 itu sebenarnya tim kita juga banyak melakukan penyerangan, banyak menekan lawan, tetapi memang ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain kita, terutama di lini pertahanan yang kurang antisipasi. Jadi kita akhirnya kalah. Sedangkan kalau saya melihat dari tim Cina ini tentunya mereka nothing tulus karena sudah tidak ada peluang untuk bisa lolos. Justru ini yang akan menjadikan bisa aja tim Cina tampil lepas. Untuk itu kita harus mengantisipasi bagaimana supaya tim Cina ini tidak bisa berkembang dengan baik dalam pertandingan nanti malam. Saya melihat Cina juga
tim bagus, memiliki fighting spirit yang bagus, memiliki kecepatan, kekompakan di dalam bermain cukup bagus. Tetapi saya sangat yakin pertandingan pertama video pasti akan diputar ulang sama tim analisa dan tim pelatih untuk melihat apa-apa saja yang harus dilakukan ketika pertandingan kedua di Jakarta malam nanti, Bung Ijul. Ini artinya yang perlu diwaspadai karena mereka ini kemungkinan akan bermain lepas begitu ya Coach ya. Lalu bagaimana dengan prediksi formasi nanti akan dipasang di tim Garuda menurut Anda Coach? Iya, selama untuk nanti malam ada beberapa pemain, 5 pemain yang tidak bisa main ya, Marcel sama Martin Paes, Akul masih kartu, terus Ragnan dan satu lagi Sandy Walsh sama Elians itu tidak bisa main kan. Tentunya ini juga menjadikan kesempatan buat pemain-pemain yang lain supaya menunjukkan kualitasnya, di mana pada pertandingan itu malam pasti akan komposisi pemain pasti akan berubah karena ada 5 pemain yang tidak main. Tentunya ini menjadi kesempatan buat pemain lain untuk menjawab kepercayaan diberikan oleh pelatih. Nah, mungkin saya masih belum tahu apakah menggunakan formasi 4-3-3 selama ini dipakai atau 3-4-2-1. Kita lihat nanti malam. Saya tidak bisa memprediksi, tetapi menurut saya komposisi pemain, formasi pemain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert adalah komposisi yang terbaik karena ini pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan hidup mati. Apakah kita bisa lolos ke babak berikutnya atau kita terhenti, seperti itu, Bung Ijul. Ya, terakhir kali Kluivert ini menggunakan formasi itu 3-4-2-1. Menurut Coach Aji ini apakah formasi tersebut tepat kalau kita akan melawan Cina? Ya, formasi terakhir memang 3-4-2-1 digunakan PT Kluivert dan itu berjalan sangat baik. Selain memenangkan pertandingan juga pemainannya lebih menekan, lebih menyerang, lebih hidup. Nah, tentunya pertandingan nanti dengan Cina ini bisa aja komposisi atau formasi itu tetap dipertahankan oleh Patrick Kluivert, tentunya dengan melihat kualitas lawan, dengan lihat formasi lawan apa yang akan digunakan oleh tim Cina gitu. Tetapi tadi malam sudah melakukan official training, tentunya itu sudah ada dalam pikiran head coach kira-kira formasi apa yang akan digunakan untuk pertandingan nanti malam. Coach, untuk susunan pemain menurut Coach Aji ini yang akan menggantikan Martin Paes nanti di gawang kita kira-kira siapa nih? Emil Odero mungkin? Kan iya, ada satu lagi pemain diaspora kan menurut saya itu. Walaupun Hernando Ari juga memiliki kualitas yang bagus, tetapi menurut saya kemungkinan besar Ero yang akan dipasang, kemungkinan besar ya. Tergantung dari kondisi pemain terakhir kemarin malam yang melakukan official training, karena biasanya seorang pelatih itu akan memasang pemain melihat kondisi yang paling akhir. Baik, terakhir Coach, prediksi skor malam nanti? Ya, kalau saya memprediksi itu sangat sulit ya, sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi yang terpenting bagi kita semua masyarakat Indonesia, pemain, bagaimana tim kita malam nanti harus bisa menang. Tetapi kalau tidak menang ini akan berat buat kita karena kita lawan Jepang, kita tahu kualitasnya di atas kita. Tapi yang jelas dengan bermain di kandang, saya tadi juga mendengar 70.000 tiket sudah terjual habis. Tentunya ini akan menjadikan fighting spirit yang berlebih buat pemain kita. Saya sebagai mantan pemain dan pelatih nasional dan masyarakat Indonesia tentunya berharap tim kita bisa menang nanti malam. Baik, terima kasih Coach Aji atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi dan mudah-mudahan Indonesia bisa menang melawan Cina malam nanti. Terima kasih Coach. Amin, amin. Terima kasih Bung Ijul.